Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan interpretasi kasus keempat di blok RS. Ini bagian dari asma bronkial. Nah, kita langsung saja ke kasusnya. Jadi di kasus disebutkan Tuan J usianya 26 tahun dengan keluhan utama sesak nafas sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. SMRS sih harusnya itu. Sebelum masuk rumah sakit, semakin memberat 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, jadi sesak nafas ini merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman, namun kayak kesulitan bernafas ya. Disebabkan karena respirasi, bisa ada gangguan di kardiovaskular atau di gangguan di respirasinya. Nah, kalau di respirasi itu bisa aja adanya obstruksi atau mungkin atau ada gangguan difusi oksigen dan karbon dioksida sejak 1 minggu dan memberat nih. Jadi eksaserbasinya itu 2 hari belakangan ini. Nah, jadi ketika memberat ini berarti dia tuh ada progresivitas keluhan yang makin meningkat, mungkin karena pengobatan yang kurang adekuat atau memang belum diobati. Kemudian RPS-nya ini ada batuk, bunyi mengi, dada berat jika menarik nafas. Nah, batuk ini adalah suatu respon fisiologis yang tujuannya untuk mengeluarkan benda asing ya. Kemudian ada bunyi mengi. Bunyi mengi ini terjadi ketika ada penyempitan saluran nafas. Ketika ada penyempitan, otomatis resistensi saluran nafas itu akan meningkat sehingga akan timbullah bunyi mengi gitu. Jadi mungkin keluhan si Tuan J ini ada mengi, berarti memang ada obstruksi, berarti ada penyempitan gitu, ada resistensi saluran nafas yang meningkat. Terus jadi mengi ini adalah suara nafas yang nyaring. Kemudian dadanya berat. Nah, dada berat jika menarik nafas. Dada berat ini tadi berhubungan sama saluran nafas yang menyempit, distribusi oksigen yang berkurang, atau adanya peningkatan ketegangan otot gitu. Jadi otot pernapasan itu berusaha ikut aktif bekerja. Atau mungkin dada berat ini mungkin saja ada kolaps, mengalami kolaps seperti pneumotoraks gitu. Terus batuk 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dahaknya bening. Nah, dahak bening ini mungkin saja adanya infeksi virus, ya baru mungkin karena bening ya. Lengket seperti lem, disertai pilek dan bersin. Nah, jadi pilek ini terjadi karena adanya infeksi atau hipersensitivitas yang berefek itu terjadi peningkatan hipersekresi mukus. Nah, pilek dan bersin ini pertanda ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Tidak ada demam, tidak ada mual atau muntah. Nah, berarti tidak ada infeksi kan? Berarti ini nggak jadi ya, dia nggak infeksi virus. Karena dia nggak ada demam berarti nggak ada infeksi. Karena infeksi ini sebagai pertanda inflamasi, jadi tidak ada infeksi. Terus refleks muntahnya juga negatif, artinya memang refleksinya itu masuknya makanan atau cairan ke trakea ini nggak ada. Maksudnya kan biasanya kalau muntahnya terjadi ketika ada makanan atau cairan yang masuk ke trakea, ini nggak ada, berarti memang bukan itu penyebabnya. Sesak biasanya timbul saat kelelahan atau mengalami batuk pilek. Nah, ini sesak biasanya timbul saat kelelahan atau mengalami batuk pilek. Jadi, kelelahan ini terjadi karena adanya peningkatan aktivitas. Tujuannya itu kan ketika sesak otomatis ada penyempitan saluran nafas. Maka otot-otot pernafasan yang tambahan itu berusaha untuk membantu. Berusaha untuk membantu
Akhirnya adanya peningkatan aktivitas otot tersebut kan, otomatis otot-otot tersebut membutuhkan suplai oksigen yang lebih banyak. Akhirnya ya ada penumpukan asam laktat sehingga akan tampak kemudian ada rasa lelah gitu, karena suplai oksigen banyak, respiration rate juga meningkat, dan timbullah sesak gitu saat kelelahan. Nah, jadi intinya sesak ini bisa muncul karena adanya hipersensitivitas atau kayak hiperreaktivitas bronkus yang menyebabkan terjadinya inflamasi di bronkus, jadi bronkokonstriksi, jadi kayak si bronkusnya tuh kayak dipersempit gitu, sehingga timbullah sesak kayak gitu. Nah, tapi kita belum tahu nih sesaknya ini penyebabnya itu apa, maksudnya yang membuat dia bronkokonstriksi itu apa gitu ya. Terus RPD-nya pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya, rata-rata 4-5 kali kekambuhan per tahun. Berarti ini sifatnya itu episodik, jadi ada hilang timbul atau berulang. Kemudian tidak ada riwayat alergi obat dan makanan. Terus RPO-nya saat sesak nafas itu minum obat dari apotik. Nah, ini juga, jadi saat sesak nafas ini, pasien ini kan ya minum obat dari apotik, ternyata belum minum obat karena habis, tidak minum karena obat warung. Nah, jadi karena tidak mau makan obat warung, belum pernah menggunakan inhaler. Nah, jadi keluhan ini makin memburuk karena pengobatannya yang tidak adekuat. Terus belum pernah menggunakan inhaler. Kemudian RPK-nya, ibu pasien mengalami keluhan serupa. Nah, ini jadi faktor resiko atau herediter yang paling sering terjadi gitu. Jadi ketika ada tiba-tiba sesak nafas gitu ya, tiba-tiba ada sesak nafas, tapi kalau ditanya alergi makanan atau obat tuh nggak ada gitu ya. Tiba-tiba ada mengi, bisa ada tiba-tiba ada yang menjadi berat. Nah, itu harus ditanyakan di keluarganya tuh apakah pernah mengalami keluhan yang sama seperti ini. Nah, kalau ada, berarti memang ada genetik yang diturunkan. Nah, biasanya penyakit yang seperti ini yang diturunkan itu adalah contohnya itu asma. Makanya asma ini kita ambil sebagai hipotesis pertama. Terus RP-SOS merokok 12 batang per hari. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor resiko. Rokok ini bisa menyebabkan epitel ini berubah gitu. Dari asalnya epitel metaplasia epitel ini akan jadi sel yang tanpa silia gitu. Akhirnya daya protektifnya tuh jadi berkurang gitu. Nah, rokok ini kan termasuk dalam zat adiktif seperti nikotin, CO atau NO yang jadi ketika si rokok ini diserap di pembuluh darah di paru, itu akan menyebabkan kelenjar adrenal ini akan melepaskan epinefrin, menyebabkan vasokonstriksi sehingga pembuluh darahnya jadi meningkat, tekanan darahnya jadi meningkat seperti itu. Nah, dari sana diambil hipotesis ada asma bronkiale, PPOK, bronkitis akut, yang keempat bronkopneumonia. Ini salah ya. Jadi nanti saya revisi gitu ya. Harusnya itu asma bronkiale, bronkitis kronik, shock anafilaksis, CHF, sama PPOK atau emfisema. Jadi ini bakalan saya revisi dulu ya. Revisi dulu aja deh. Ya, lanjut ya. Nah, ini udah direvisi hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu berdasarkan anamnesisnya tadi. Sesak nafas, bunyi mengi, dada berat, terus ada kekambuhan, terus dia juga ada genetik dari ibunya. Maka diambillah hipotesisnya itu asma bronkiale. Kenapa? Karena ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena keturunan dan gejalanya tuh hampir mirip dengan anamnesis. Bronkitis kronik juga itu diambil karena
bronkitis kronik itu ya pokoknya dia itu ada apa ya, sesak, batuk, mengi, episodik berulang, dan ada riwayat rokok juga. Terus untuk yang shock anafilaksis, dia juga hampir mirip, karena ada kesulitan bernapas, dadanya berat, ada mengi, dan nadinya cepat gitu. Terus pada keempat itu CHF. Nah, CHF diambil kenapa? Karena memang ada sesak ya. Jadi sesak ini kan ada kemungkinan respirasi, ada kardio. Terus yang kelima PPOK, PPOK emfisema. Nah, PPOK ini apa ya, sesak, namanya sesak, batuk, mengerok. Nah, tapi kalau PPOK itu memang disebabkan karena bukan karena genetik sih, lebih ke kayak rokok, tapi gejalanya tuh mirip. Nah, setelah hipotesis ada, lanjut ke pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini ada status generalis, KU-nya pasien tampak bersandar. Nah, ini menunjukkan apa ya, respon gejala gitu. Jadi ada apa ya, shortness of breathing gitu. Jadi shortness of breathing ini jadi ada pendeknya, napas satu jadi pendek. Kemudian kesadarannya kompos mentis, tanda vital, kemudian vital sign-nya nadinya 98 kali per menit, batas atas. Nah, ini 98 kan batas atas ya. Terus respiration rate-nya itu 26 kali per menit, batas atas juga ya. Terus berarti nadi sama RR ini ada peningkatan. Ini kemungkinan adanya kompensasi karena kurangnya suplai oksigen gitu. Nadi kan dia jantung kayak bekerja lebih cepat, makanya nadinya cepat. RR karena suplai oksigen rendah, maka paru-paru berusaha untuk hiperventilasi lebih banyak, lebih sering gitu frekuensinya, makanya jadi ada peningkatan. Kemudian suhunya 36,8. Nah, ini terus jadi ketika nadinya 98 kali per menit, itu adalah suatu bentuk kompensasi karena kebutuhan oksigen yang meningkat gitu, sehingga kecepatan dan kontraktilitas jantungnya juga ikut meningkat. Terus status lokalis, matanya tidak anemis, tidak ikterik, THT-nya tidak tampak kelainan, THT-nya jadi normal, lehernya kelenjar getah bening normal, berarti bukan karena infeksi gitu. Makanya ya bukan karena infeksi penyakitnya. Terus pemeriksaan toraks, bunyi jantung normal, bunyi jantung murni reguler. Nah, ini juga bisa mengeliminasi hipotesis CHF, congestive heart failure. Kenapa? Ini kan gangguan jantung ya, gagal jantung. Di sini tampaknya jantungnya normal, jadi bisa salah satu alasan bisa dieliminasi dari pemeriksaan toraksnya. Suara nafas dasar vesikuler, terus ada suara, nah ini suara asli dari paru-paru ya. Terus ada suara nafas tambahan, ronki di paru kanan, ronki di paru kanan. Jadi ada ronki di paru kanan. Jadi ronki ini adalah suara napas tambahan yang bernada rendah. Jadi kalau ada ronki ada wheezing. Kalau ronki itu frekuensinya rendah, kalau wheezing frekuensinya tinggi. Kalau ronki itu memang bisa terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi. Jadi ketika ada ronki berarti kita bisa menduga ini udara nih melewati saluran udara yang sempit dan ada cairannya gitu. Makanya timbullah suara ronki gitu. Terus wheezingnya negatif. Oh enggak. Jadi wheezingnya itu positif dan negatif. Jadi wheezing ini tuh suara frekuensi tinggi, terjadi penyempitan saluran nafas, jadi biasanya terdengar saat ekspirasi saja. Jadi artinya ada bronkospasme. Kemudian ekstremitasnya akral hangat, tidak ada sianosis gitu. Makanya CHF ini bisa dieliminasi karena pemeriksaan ini gitu. Karena kalau pada CHF kan biasanya ekstremitas ada pembengkakan gitu ya, ada gangguan kayak sampai sianosis gitu, sampai kebiruan gitu. Di sini kan enggak sampai sana. Pemeriksaan lab darah, Hb-nya 13 gram per desiliter, hematokritnya 98%,
Kemudian leukositnya itu 9.700. Ini merupakan batas atas, jadi ada kemungkinan infeksi, kemungkinan ya. Trombositnya normal, LED-nya 10 mm per jam. Terus hitung jenisnya itu 115, 55, 23. Berarti nah di bagian limfosit monosit, bagian 10 eosinofil 10 eosinofil. Nah, jadi limfosit eosinofil. Ini bagian yang angka 10. Ini tuh basofil, eosinofil, neutrophil button, neutrophil segment, limfosit monosit. Nah, ini eosinofil ini kan 10 ya. Nah, ini tuh ada peningkatan nih, eosinofilnya tuh meningkat. Nah, ini tuh pertanda adanya hipersensitivitas atau alergi gitu. Jadi ketika eosinofilnya meningkat, ini pertanda adanya kerusakan epitel saluran nafas. Jadi ada hipersensitivitas bronkus, terjadi sekresi mediator seperti salamas dan basofil, sehingga akan terjadi kontraksi saluran nafas. Jadi kayak bronkoseksi, kayak bronkospasme. Nah, dari hasil pemeriksaan, maka ditegakkanlah diagnosisnya itu asma bronkial dalam serangan gitu. Kenapa asma? Tentunya tadi gejalanya itu ada sesak ya, jadi ada sesak, terus ada batuk, bunyi mengi, dadanya berat, ada terus pilek, bersin, dan ada kekambuhan juga, karena hanya asma gitu yang suka kambuh, episode kayak berulang-ulang timbul. Terus ada genetik, biasanya kan karena genetik kalau asma. Terus saat pemeriksaan fisik, RR-nya meningkat, ada ronki, ada wheezing juga, dan tampak bersandar. Berarti ini tuh ada gangguan fungsi paru gitu kalau pasien tampak bersandar. Nah, kenapa dalam serangan? Serangan ini maksudnya itu di sini eosinofilnya itu meningkat. Artinya ketika eosinofil meningkat, berarti ada terjadi hiperresponsivitas bronkus gitu ya. Ada kerusakan epitel saluran. Jadi ada sekresi mediator ya yang menyebabkan eosinofil itu jadi banyak. Artinya ada kontraksi autofollow saluran napas, terus ada edem dan ada hipersekresi gitu. Makanya disebut dalam serangan. Nah, setelah ditegakkan diagnosis, maka dilakukan tata laksana oksigen dan nasal kanu 2 liter per menit. Tujuannya, jadi oksigen nasal kanu ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan oksigen kan ya, karena memang tadi bronkusnya itu mengalami penyempitan gitu ya, mengalami bronkospasme, bronkokonstriksi, tentunya harus akan oksigen nasal kanu untuk mengurangi sesaknya, untuk mengatasi respiration rate yang meningkat gitu, jadi biar normal kembali. Karena ketika respiration rate meningkat itu justru bahaya gitu. Kenapa? Ya, otot pernapasan jadi bekerja lebih aktif gitu. Terus juga meningkatkan saturasi oksigen. Listnya ada saturasi oksigennya enggak ya? Meningkatkan saturasi oksigen juga ya, jadi 98%. Nah, setelah itu bisa diberikan bronkodilator nebulisasi beta 2 agonis 3 kali pemberian, jedanya 20 menit. Nah, jadi beta 2 agonis ini merupakan SABA, short acting beta agonis, yaitu obat ada kontrol, kan asma itu ada controller, ada ada obat jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Ada yang ngontrol gitu, jadi buat jangka panjang, kalau yang pendeknya tuh. Jadi istilahnya tuh, oke, lanjut. Jadi obat asma itu kan ada controller, ada reliever. Jadi kalau controller itu kan pengontrol ya jangka panjang. Jadi asma itu kan bisa kambuh sewaktu-waktu. Makanya mencegah hal itu dikasih controller gitu, biar enggak kambuh lagi gitu. Nah, tapi kalau udah terjadi, otomatis kan perlu dilakukan tata laksana yang cepat, itu namanya itu reliever, pelega gitu ya. Makanya si beta 2 agonis ini termasuk dalam reliever.
Nah, cara kerjanya itu, jadi si SABA ini, dia itu pengaturan diameter bronkus. Jadi dia tuh bekerja pada simpatis yang berefek epinefrin ke norepinefrin, menstimulasi reseptor beta 2 adrenergic sehingga terjadi relaksasi otot polos yang menginhibisi pengeluaran sel-sel hipersensitivitas. Nantinya itu akan memperbaiki gejala dan memperbaiki valve paru gitu. Jadi si beta 2 agonis ini dia tuh kerjanya relaksasi otot polos, pembersihan mukosiliar, penurunan permeabilitas pembuluh darah, dan memodulasi pelepasan mediator dari sel mas dan basofil gitu. Kemudian AP-nya 75%, arus puncak expirasi. Nah, ini termasuk dalam waspada ya, karena memang jadi arus puncak expirasi ini diperiksa dari apa sih? Ya diperiksa. Jadi termasuk dalam waspada ya. Oh iya. Jadi kenapa waspada? Karena mungkin akan ada peningkatan eosinofil. Ya, jadi ketika ada peningkatan eosinofil itu terjadi aktivasi protein. Jadi aktivasi protein sitoplasma granulnya meningkat yang bisa merusak struktur jaringan paru dan pengukuran fungsi paru jadi buruk gitu, sehingga AP-nya tuh harus puncak expirasi. Jadi harus puncak expirasi adalah jadi ketika ditiupkan secara sekaligus secara expirasi langsung. Nah itu 75%. Ini waspada ya, termasuk dalam waspada. Terus observasi 2 jam ada perbaikan dan kondisi membaik. Nah ini berarti memang terkontrol ya, maksudnya oke lah adekuat gitu. Jadi sel livernya tuh adekuat. Terus non farmakologinya jadi ini tuh ini non farmako, ini yang farmako. Ini yang farmakologi, ini yang non farmako. Tuh aja di pergerakan bolang diberi obat yang harus diminum di rumah. Nah, terus edukasi, nah ini mungkin obat kontrolernya. Edukasi dan kontrol 1 minggu kemudian untuk dilakukan spirometri. Jadi dilakukan edukasi gitu. Jadi memang sewaktu-waktu asma ini bisa kambuh. Nah, spirometri ini adalah suatu alat yang tujuannya itu untuk melihat, untuk mendeteksi kondisi paru-paru. Jadi seberapa banyak udara yang dapat dihirup atau keluar. Jadi bisa melihat kapasitas paru. Nah, kalau ada obstruksi, perhitungannya itu VAP1 berbanding KVP kurang dari 75% dan VAP1 kurang dari 80% nilai prediksi itu adanya obstruksi seperti itu.